Om Swastiastu. Halo semeton, mungkin saya sudah cukup lama nggak ngupload video di channel Dunia Balian, dan saya sangat kangen sekali untuk bikin video karena kebetulan hari ini adalah hari suci kita ya, kalau umat Hindu Sedharma. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, saya kembali pada hari ini untuk upload video dan bikin video karena hati nurani saya terketuk melihat waktu-waktu ini ke belakang ada video viral Ibu Desa Made Dharmawati yang mungkin semeton semua sudah tahu gimana videonya, yang menimbulkan banyak sekali hujatan dan kritik dari para netizen, mungkin teman-teman Hindu di Bali juga dan di Nusantara umumnya, karena melakukan penistaan agama. Nah, saya sudah tonton videonya yang pertama waktu dia bertausiah atau berceramah, dan video yang kedua waktu dia melakukan klarifikasi permohonan maaf. Saya juga sudah tonton, jadi saya sekarang akan tanggapi video itu. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar saya dan Dunia Balian tetap bisa berkarya. Seperti biasa, pastikan terus Dunia Balian tetap jaga alam bawah sadar. Ibu Desa Made Dharmawati yang membuat masyarakat di Nusantara dan di Bali pada khususnya merasa sangat kecewa dengan pernyataannya, yang dimana video tausiah beliau mengandung penistaan agama ya, bisa dikatakan secara umum oleh banyak orang, banyak teman-teman kita, dimana beliau dulu asalnya adalah beragama Hindu dan berpindah keyakinan menjadi Muslim. Sebenarnya tidak ada masalah untuk berpindah keyakinan dari agama manapun ke agama manapun, karena itu adalah rasa, karena itu adalah keyakinan dari suatu individu, dari suatu orang, karena kebebasan kita untuk beragama. Tapi karena beliau menyinggung masalah ke belakang waktu dia beragama Hindu dan alasan dia berpindah agama seperti itu. Nah, untuk pernyataan dia yang pertama, dia katanya bingung kenapa di Hindu itu banyak ada Tuhan, yang dia mengatakan Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Beliau salah mengatakan sih, karena Wisnu dibilang sebagai pelebur. Nah, jadi di mana kita pada umumnya warga Hindu Nusantara bahwa kita tahu bahwa Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah sinar suci daripada Ida Sang Hyang Widi, karena di mitologi Hindu Bali Tuhan itu disebut dengan Ida Sang Hyang Widi, yaitu tetap satu, yaitu beliau Ida Sang Hyang Widi. Jadi sinar suci beliau disebutlah sebagai Dip, yang berarti sinar, yang dimana kita tahu bahwa banyak sinar suci beliau, sinar suci Tuhan, yaitu ada 3 dewa utama, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur, masing-masing tugasnya. Kita bisa juga sebut itu dengan hukum reta, di mana hukum alam. Jadi manusia itu lahir, hidup, dan pasti akan mati, seperti itu seterusnya. Siklus akan berjalan. Apapun yang lahir pasti akan hidup, pasti akan mati, seperti itu. Jadi Ibu Desa bingung, dia mengatakan di agama Hindu itu mempunyai banyak Tuhan. Sebenarnya kalau beliau mau belajar agama Hindu seperti itu, belajar filosofi mitologi agama Hindu dan kitab suci Weda, mungkin beliau tidak akan bingung seperti itu. Jadi kalau di Weda itu sangat universal. Jadi Weda itu dibagi 4, ada Rigweda, Samaweda, Ayurveda, dan Atharwaveda. Jadi semua
masyarakat Hindu sudah tahu itu. Di SD pun waktu dapat pelajaran pasti sudah dijelaskan, ibu desa juga pasti sudah tahu, dan ibu desa juga pahami waktu dia menjadi Hindu seperti itu. Nah, jadi ibu desa kalau bilang bingung di Hindu itu ada banyak Tuhan, mungkin ibu desanya sendiri yang tidak mau mencari tahu, mencari kebenaran tentang agama yang dianut oleh leluhur-leluhurnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, menyambung kepada pidato atau tausiah ibu desa yang mengatakan bahwa di Bali dia tuh takut dengan upacara ngaben, karenanya dia tuh dibakar, terus kayak diceritakan kayak sangkarnya dibakar terus terbang seperti itu. Jadi upacara ritual ngaben itu tradisi gimana ya, agama Hindu itu mengambil tradisi mengkombinasikan dengan agama seperti itu. Jadi bukannya di Bali itu semua mayat atau sawo kalau bahasa Balinya dibakar, ada juga yang ditanam, karena tradisi di Bali tidak semua dibakar, jadi ada juga yang ditanam, tapi tetap upacara ngaben itu berlanjut. Ada yang namanya makinsan digeni seperti itu. Jadi setelah dia ditanam tetap juga akan diamben. Jadi di mana kita di Hindu di Bali mengenal yang namanya mempercepat Paca Mahabuddha kita akan kembali ke Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Widi atau Brahman, seperti itu. Nah, dia juga bilang sebenarnya Bu Desa salah ngomong ya, kalau saya tangkap. Katanya dia tuh disunggi di alun-alun melihat orang ngaben. Tidak ada orang ngaben di alun-alun, yang ada orang ngaben tuh di Semo atau di Setro, seperti itu. Lanjut untuk dia tausiahnya Bu Desa yang bilang bahwa di Bali banyak setan. Katanya dia datang dari Jakarta, pulang ke Bali dikasih sesajen, terus dia didatangi tuyul seperti itu. Nah, tradisi di Bali dimanapun setelah kita berpergian jauh, pasti kita akan dikasih yang namanya ritual seperti yang mungkin Bu Desa bilang bahwa ada upacara yang dimana dikasih banten sebelum masuk ke rumah. Jadi itu adalah simbol bahwa supaya tidak ada energi-energi negatif yang ikut secara ketat kasat mata ikut datang ke rumah dan mengganggu orang yang sudah ada di rumah. Jadi biar bersih seperti itu. Dan dia juga bilang kalau Bali itu katanya pernah baca, dia pernah searching itu seperti itu, bahwa setan terbesar di dunia itu ada di India, Cina, dan Bali serta Korea. Nah, saya khususnya Bali ya. Bali itu terkenal di mancanegara. Saya anak perwisata. Terkenal di mancanegara bahwa Bali itu adalah pulau surga, Paradise Island, mungkin bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi bahkan orang-orang asing di dunia ini bilang Bali itu di mananya Indonesia, seperti itu. Padahal kita tahu sendiri kalau Bali adalah bagian dari Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan kita. Jadi mungkin saya bingung juga sama Bu Desa, setan yang mana yang dibilang kalau Bali itu banyak ada setan seperti itu. Dan dia juga pernyataan Ibu Desa, katanya dia sembahyang di pura terus dikasih keris dan sentalnya tuh muncul seperti itu. Jadi kalau kita konsep di Hindu mengenal yang namanya alam kita, alam bawah dan alam atas. Jadi mungkin di pura tuh banyak ya, kalau kita beda frekuensi, jadi banyak ada rencangan beliau seperti itu. Ada Pitara, ada Betara seperti itu. Jadi belum tentu apa yang Bu Desa itu katakan dia pahami seperti itu, karena sangat sulit memahami beliau seperti itu. Jadi kita di Bali itu mengenal yang namanya Trihita Karana, yaitu
pelemahan, pariangan, dan bohongan seperti itu. Yang dimana kita menghargai kita sama manusia, menghargai kita dengan hubungan baik dengan Tuhan dan kita dengan alam semesta ini. Dan Bu Desa juga di tausiahnya bilang bahwa agama Hindu menyembah pohon, menyembah batu, patung, berhala seperti itu. Jadi kita sebagai umat Hindu di Bali khususnya mengenal bahwa pohon itu dikasih katanya kain putih sama hitam. Putih artinya bersih, hitam artinya gelap, katanya apa seperti itu yang Ibu Desa bilang. Jadi pohon pun kita sebagai manusia bisa kita hormati dengan kita kasih seperti kamen, kayak saya bilang. Jadi kita menghargai di sana bahwa pohon itu juga menopang kehidupan kita sebagai manusia agar menjadi makhluk yang lebih sempurna. Karena kita di Hindu mengenal yang namanya Bayu Sabda Idap. Jadi manusia lengkap memiliki yang namanya Tripramana, Bayu Sabda Idap. Kalau tumbuhan mempunyai yang namanya cuma idap aja, jadi cuma tumbuh aja. Jadi kita pun menghargai yang namanya tumbuhan seperti itu, dan binatang juga, karena kita menghargai tumbuhan, menghargai pohon, menghargai ciptaan Ida Sayang Widi juga itu. Di Bali kita adakan upacara yang namanya Tumpak Bubuh, supaya kita menghargai para pohon dan tumbuh-tumbuhan yang Ida Sayang Widi dan Tuhan ciptaan untuk kita bisa menopang kehidupan kita menjadi manusia seperti itu. Dan juga hewan, kita mengenal yang namanya tumpak kandang di Hindu di Bali untuk menghargai hewan, karena hewan juga bisa berkesinambungan hidup dengan kita, menopang kehidupan kita sebagai manusia agar bisa hidup di dunia ini menjadi makhluk yang paling sempurna. Bayangkan kalau pohon dan binatang tidak ada, bagaimana kita bisa hidup seperti itu. Jadi kita umat Hindu di Bali itu menghargai semua elemen yang diciptakan oleh Tuhan Ida Sayang Widi seperti itu. Nah, masalah tausiah Bu Desa yang bilang kalau Ibu Desa tuh susah belajar agama, nggak dikasih belajar Weda. Bahkan buku Puja Tristania yang umumnya bisa dicari di toko buku, di Gramedia, bisa cari di mana aja, itu adalah bagian dari kitab suci Weda. Jadi ibu tuh coba lebih mencari seperti itu. Kitab suci Weda tuh ada di mana-mana karena dia tuh bersifat universal, bersifat umum, dinamis seperti itu. Jadi katanya Bu Desa di tausiahnya, dia bilang agama Hindu menyembah yang namanya patung. Jadi mungkin Ibu Desa juga bisa bedakan, patung itu secara garis besar tuh bisa kita jumpai di mana-mana kayak gitu. Jadi kalau di Bali itu tidak mengenal yang namanya patung, yaitu arca. Jadi ada suatu proses ritual di mana arca atau patung itu dikasih kehidupan, di mana kita bisa melakukan titik fokus, kita berdoa pada satu titik seperti itu. Jadi Ibu Desa itu mungkin bisa lebih tahu mitologi Hindu seperti apa, seperti itu. Nah, sebenarnya sih saya pribadi merasa sedih kayak gitu. Ini adalah teguran keras. Jadi kita sebagai umat Hindu di Nusantara, marilah kita belajar agama kita supaya kita lebih tahu. Mungkin tidak ahli, tapi kita tahu seberapa besar kita bisa memahami agama kita seperti itu. Seperti saya masih belajar memahami agama saya dan belajar mengamalkan dan mempraktekkan di dunia nyata seperti itu. Karena kita sebagai manusia dikasih Tripramana untuk yang namanya belajar dan menjalankan sesuai dengan perintah agama itu, karena semua sudah dirangkum di sana. Mari kita sama-sama belajar supaya tidak ada kedepannya hal-hal seperti ini, seperti itu. Jadi ketidaktahuan seseorang menjadi kayak kalau orang Bali bilang bekecuh alat menek. Jadi
ya kita sendiri juga yang kena kayak gitu. Jadi saya sarankan mari kita tenang, jangan emosi, anggap aja ini teguran. Mungkin ini bukan yang pertama kali, tapi ini yang viral. Anggap ini teguran Tuhan lah seperti itu kepada kita, Ida Sayang Widi, supaya kita lebih bisa mengenal beliau. Dan jangan emosi, biarkan proses hukum yang berjalan. Saya juga sudah menonton video kedua untuk klarifikasi minta maaf dari Ibu Desa Darmawati. Nah, beliau juga bilang tidak ada niat di sana untuk melecehkan agama Hindu seperti itu. Tapi waktu video yang pertama yang viral, kalau tidak ada niat, mungkin nggak ada LCD proyektor di sana gitu, nggak ada foto-foto ditunjukkan kepada para umatnya kayak gitu. Ya, tapi lepas dari itu, mari kita serahkan pada pihak berwajib, pada Parisada Hindu Dharma, pada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, dalam bidang hukum. Jadi kita berdoa aja, karena karma itu tidak akan diam. Jadi karma pasti akan menemukan jalannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bahas dan saya ceritakan. Mungkin juga teman-teman Hindu di Nusantara juga sudah bikin video yang sama seperti saya. Jadi mari kita sharing. Kalau ada yang saya salah katakan, mungkin bisa komen di bawah di kolom komentar. Saya juga masih belajar. Sekian dari saya di Dunia Balian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Saksikan terus Dunia Balian, tetap jaga alam bawah sadarmu. Om Santi 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 Om.